Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Meladia Rahma kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Selama 30 menit ke depan, insya Allah kita akan membahas dan menjawab berbagai masalah sehari-hari terkait tazkiyatun nafs atau menjaga dan mengelola hati sekaligus jiwa. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, sudah hadir bersama saya di studio ada Ustadz kesayangan kita semua, Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ayah? Alhamdulillah sehat walafiat. Meskipun ibu kota sedang dikepung oleh polusi, tapi insya Allah tetap sehat ya. Amin, amin, insya Allah. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda baik berupa pesan teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung pada Ustadz Hilman melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Hilman, ini menarik sekali bahasan kita hari ini soal bagaimana kemudian kita harus berlaku baik kepada orang ya. Ya, konteksnya macam-macam ya. Salah satunya sedekah deh misalnya. Hilman, misalnya kita ini ingin bersedekah kepada orang yang mungkin kurang mampu. Tapi di sisi lain tuh kita tahu ini tuh sebenarnya fisiknya juga masih sehat. Tapi kok kayaknya males ya untuk bekerja. Jadi kita tuh mau sebenarnya pengen ngasih, cuman kita tuh jadi mikir-mikir. Oke. Bagaimana baiknya? Oke. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa CNN Indonesia yang dicintai Allah, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dan kesehatan kembali. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Baik, pertanyaannya, kita ingin berbuat baik kepada seseorang, ingin bersedekah, tapi kita tahu bahwa orang itu nggak pantas gitu istilahnya ya untuk kita sedekahi. Kira-kira poinnya begitu kira-kira. Ya, kita saat berbuat baik bukan karena agar orang jadi baik ke kita. Iya sih. Kita itu berbuat baik agar Allah yang maha baik tambah baik kepada kita. Jadi Mbak Mila kalau bersedekah kemudian Mbak Mila ngasih sama orang, maka Mbak Mila gak akan diminta pertanggungjawaban. Orang itu dipakai buat apa? Kita hanya pada satu level aja. Kita ngasih, setelah itu selesai. Tetapi kalau kita punya pengetahuan, kan berarti orang itu memang gak pantas kita kasih. Maka dalam sedekah itu kan ada 4 kalau tidak salah prinsip yang perlu kita hadirkan. 1, sedekah yang ikhlas. Ya. Yang tadi ikhlas tuh ya, berarti yang semuanya hanya karena Allah. Lebih baik sedekahnya banyak tapi ikhlas daripada sedikit tapi diungkit-ungkit ya gitu. Kebangetan ya. Jadi harus ikhlas. Yang kedua, sedekah yang terbaik. Jadi apa yang kita punya dan itu yang terbaik kita berikan. Yang ketiga, sedekahlah kepada orang yang sangat membutuhkan. Kan kita pengen ya, yang kita berikan tuh bermanfaat. Betul. Dan terasa manfaatnya. Dan yang keempat, jangan mengungkit dan menghina orang yang kita sudah berbuat baik kepadanya. Kan gak sedikit orang yang udah berbuat baik, kemudian dia ngungkit. Dulu saya yang baik sama kamu. Itu menghilangkan gak sih? Iya dong. Amal. Udah pasti. Itu diibaratkan seperti orang terbakar. Yang sedang menenun benang katanya kan. Dia merangkai benangnya agar tidak kusut, kemudian dia kusutkan kembali. Nah kira-kira begitu gambarannya. Atau sama dengan orang yang melukis di sebuah pasir katanya. Sudah bagus lukisannya, tapi tiba-tiba datang air. Lenyaplah semua. Itu diibaratkan orang yang bersedekah tapi mengungkit-ungkit atau menghina orang yang disedekahinya. Udah rugi 2 kali ya bahasanya gitu. Ya udah keluar, ya apa-apa lagi. Nggak di ini juga, nggak kehitung juga bahasanya begitu. Maka perlu tahu 4 prinsip tadi agar kita lebih terjaga gitu. Sedekah ikhlas, sedekah yang terbaik, sedekah kepada yang membutuhkan, dan yang keempat tidak ngungkit dan tidak menghina orang itu sedekah. Jadi sebenarnya itu pilihan di kita ya. Iya. Kalau punya pengetahuan ya mendingan pikir-pikir lagi. Masih banyak kayaknya juga yang lain yang lebih membutuhkan daripada nanti akhirnya kita ngomong di belakang, nggak ikhlas, begini begitu malah dosa kita tambah banyak ya. Nah kalau mungkin misalnya kita tuh
saking bukan kepo ya, tapi gini, kita mau ngasih, aduh tapi bener nggak ya dipakai buat beli beras ya, apalagi sekarang beras mahal gitu ya misalnya. Tapi gimana dong, nanti dipakai buat beli ini itu yang malah justru nggak bermanfaat gitu. Itu tuh sebenarnya juga kita nggak perlu capek-capek mikir gitu ya Kak. Yang lucu udah mah capek nyari tahu, sedekahnya enggak juga lagi. Iya kadang-kadang gitu. Iya kan? Jadinya karena kemakan karena konsumsi kemakan sendiri. keadaan, informasi, ya udah mah sedekahnya iya, sedekahnya enggak, suuzonnya iya, nyari-nyari kesalahannya iya. Jadi banyak atuh dosanya kan. Terus gimana? Ya udah belajar 2L kalau berbuat 2L. baik teh. Lakukan, lupakan. Oh, oke. Jadi kalau kita berbuat baik, 2 saja. Lakukan. Lakukan, lupakan. Selagi bisa, jadi ada kesempatan udah Lakukan. langsung. Setelah melakukan, Udah. ya lupakan. Karena justru dengan kita lupa tuh Allah akan ini ya. Iya. Oh. Justru kita menyiapkan tabungan-tabungan yang tanpa kita sadar. Ya aku tahu kok kata Allah hambaku baik. Maka aku berikan balasan kebaikannya. Tapi makin kita ngungkit, makin kita tuh mengenang kebaikan kita. Makanya kan ada 2 hal yang harus kita ingat dan ada 2 hal yang harus kita lupakan. Apa tuh ya? Tahu nggak? Enggak. Oke. 2 hal yang harus kita ingat. Kebaikan orang lain kepada kita. Oh, oke. Dan keburukan kita kepada orang lain. Nah, itu harus diingat. 2 hal yang harus kita lupakan. Kebaikan kita kepada orang lain dan keburukan orang lain kepada kita. Susah ya? Berat. Allah ya Rob, Itu berat. ikhlas tuh. Ya itu, kan ini ganjarannya surga ya. Surga. Kalau ringan, Ya kipas angin. Allah, tapi itu maksudnya kadang-kadang tuh kita tuh yang namanya manusia ya, kalau udah disakiti itu kan rasanya oke, bekasnya masih ada Iya. gitu loh. Kalau misalnya, tapi ya kita juga, maksudnya Ya, itu manusiawi ya. manusiawi. Rasa sakit itu kan juga manusiawi. Manusiawi. Gitu. Saya dapat tulisan bagus ya dari guru saya. Belajarlah untuk segera memaafkan kesalahan orang lain. Sebagaimana Allah pun bersegera menghapuskan dosa-dosa yang kamu lakukan. Jadi sesegera itu kamu ingin mendapatkan ampunan Allah, maka sesegera itu juga kamu berusaha untuk memaafkan orang lain. Bukan karena orang lain ya, tapi karena Allah. Oh iya ya. Jadi mindsetnya jangan lihat orangnya aja. Misalnya kita sebel sama orangnya, jangan Kalau fokus lihat ke orangnya kan sebel. banget. Selalu Ini mencari kayaknya dari alasan hati. untuk tidak bisa memaafkan. Iya, selalu betul. Apalagi mencari kalau kita alasan. mikir harga diri. Kemana kan harga diri saya kan? Ya kemana aja kan? Bingung kan? Kadang-kadang mungkin kita sudah arahnya tuh sudah mulai melunakkan hati ya. Iya. Tapi kadang-kadang tuh kompor kanan kiri itu Iya. yang kadang-kadang juga membuat kondisinya jadi parah gitu. Jadi bagaimana kita tetap ini ya teguh ya Iya. untuk ya udahlah. Kalau kita mau memaafkan orang lain berarti Allah akan mengampuni kita juga lebih bergegas gitu ya. Itu jauh lebih powerful lah. Masya Allah. Ahilman mau dilanjut tapi kita harus jeda dulu. Baik. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.